Bab 70. Mbok Nining berlari ke arah bel depan yang berbunyi dibukanya pintu. Permisi, saya dokter Siska yang dipanggil Alan tadi. Oh, dokter kandungannya non? Iya bu. Siska tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Masuk dok, dari tadi tuan ama nyonya udah nunggu di kamar. Siska pun masuk mengikuti arah langkah Mbok Nining. Den, ini dokter Siska udah datang. Oh iya Bi. Alan pun bangkit dan menjabat tangan temannya yang sudah lama tak jumpa. Siska, gimana kabarmu? Kelihatannya kau tambah sukses aja. Ah, kau Alan selalu begitu. Berendah saja. Padahal dia seorang direktur perusahaan. Oh ya, ini sekarang istri barumu? Iya Siska. Tolong kau periksa dulu. Tadi ia mengalami muntah dan kepalanya terasa pening. Aku takut terjadi apa-apa. Siska menghampiri Ani yang sedang terbaring sambil tersenyum manis. Ani pun membalas senyuman itu. Diambilnya alatnya dan periksanya tensi, nadi, detak jantung hingga pergerakan ususnya. Kelihatannya Alan sangat mencintaimu ya. Ia sungguh mengkhawatirkanmu. Sungguh berbahagialah wanita yang dicintai Alan. Seru Siska sambil memijik lembut perut Ani. Ani hanya diam dan membalas dengan senyuman. Gimana Siska dengan keadaannya? Alan, kau tak perlu khawatir. Ini adalah hal biasa yang dialami ibu muda. Istrimu sedang mengandung dan sekarang kehamilannya mau jalan 2 bulan. Alan begitu bahagia. Raut di wajahnya tampak bersinar. Tak bisa diucapkannya dengan kata-kata. Sesuatu yang sudah sangat ia impikan. Alan langsung mencium dan memeluk Ani. Tanpa malu dilihat Siska yang masih berada di situ. Ani sangat risih dengan tingkah suaminya yang tidak pandai melihat situasi dan kondisi. Ani mencubit perut Alan seketika. Alan menjerit. Aduh, sakit sayang. Kok kamu garang amat sih? Kasihan nanti anak kita nangis lagi lihat papanya tersakiti. Malu dong ada orang. Ani berbisik di kuping Alan. Siska hanya tersenyum melihat tingkah Alan yang kelihatan lucu itu. Sepertinya saya ganggu ya Alan. Hehehe, tidak Siska. Kalau gitu mari saya antar keluar. Siska pun keluar dari kamar diikuti Alan. Setelah sampai di depan pintu luar, Siska mengeluarkan sepucuk surat berpita biru kepada Alan. Alan yang melihatnya merasa kaget. Apa ini Siska? Tadi pas aku mau masuk ke rumahmu, aku menjumpai Putri. Dan ia memberikan ini padamu. Tadi katanya dia ingin langsung memberikannya padamu. Tapi kulihat kondisinya tidak begitu sehat Alan. Sepertinya dia sakit ya. Alan mengambil surat itu. Alan, kukira tadi Putri masih menjadi istrimu. Ternyata kalian sudah berpisah ya. Sungguh sangat disayangkan. Padahal setauku kalian berdua saling mencintai hingga memutuskan nikah diam-diam. Tapi mungkin itulah jodoh ya. Rahasia ilahi yang tak pernah kita ketahui. Alan kembali menatap Siska sambil memberikan sebuah senyuman. Alan, sebenarnya masih banyak yang ingin aku pertanyakan. Tapi aku masih ada janji dengan pasien lainnya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol panjang ya Alan. Iya Siska. Terima kasih sudah mau datang memeriksa istriku. Iya Alan, aku pergi dulu ya. Siska pun pamit dan pergi melaju dengan mobilnya. Alan hanya menatap surat itu sambil berjalan ke arah taman. Ia ingin segera membaca isi surat itu. Alan duduk di ayunan. Dipegangnya surat itu, dibukanya perlahan pita berwarna biru. Hati Alan terasa berat ingin membacanya. Ingin rasanya ia membuang kertas itu, tapi ada rasa iba di hatinya. Matanya pun mulai fokus dengan tulisan surat itu yang langsung ditulis tangan oleh Putri. Salam rinduku. Kutanamkan bunga di taman indah. Kusiram, kurawat dan kupuja setiap saat. Kulihat bunga itu berkuntum lebat. Kujaga jangan ada sampai kumbang menghisap madunya. Tapi apalah daya, bunga itu layu dengan sendirinya. Walaupun sekuat dan sepandai aku menjaganya, ia akan gugur juga ke tanah.
Begitu juga dengan cintamu pada diriku. Aku tahu cintamu padaku tak seperti yang dahulu. Cintamu sama seperti bunga yang kujaga gugur dengan sendirinya. Alan, orang yang aku sayang. Hari ini aku pamit pada dirimu. Aku akan pergi berobat ke luar negeri bersama papaku. Berjuang melawan penyakit ini tanpa ada dirimu di sisiku. Mungkin inilah takdirku. Sengaja aku tuliskan surat ini agar aku tak berpaling dengan niatku sebelumnya. Alan, aku akan kembali suatu saat nanti. Aku akan tetap setia mencintaimu, walau ku tahu kau sudah milik orang lain. Ku mohon doakan diriku, kuat berjuang melawan penyakitku. Salam rindu mantan istrimu. Alan langsung membakar surat itu. Dia tidak ingin menyimpan surat dari Putri. Alan sudah memulatkan hatinya untuk melupakan Putri dan membina rumah tangga bahagia bersama Ani. Ani memperhatikan Alan secara diam dari balik jendela kamarnya. Dilihatnya Alan wajahnya begitu sedih, membuat Ani menjadi penasaran apa gerangan yang membuatnya seperti itu. Diurungkannya niatnya itu dan ia kembali ke tempat tidur untuk beristirahat sesuai anjuran dokter. 1. Perut Ani semakin membesar, tak terasa kehamilannya sudah mencapai 7 bulan. Kehidupan rumah tangganya sangatlah romantis. Sebagai wanita, Ani sangat bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada dirinya. Apalagi semenjak kepergian Putri, tidak ada lagi pengganggu rumah tangga mereka. Semua cinta dan kepercayaannya ditumpahkan ke suami tercintanya. Ani lagi sibuk menyusun makanan di atas meja makan, sedangkan Simbok lagi membersihkan wajan kotor di dapur. Alan datang menghampiri Ani, diciumnya kening Ani dan dibelainya perut Ani yang membuncit itu. Sayang, sebaiknya istirahat dulu. Aku takut kamu kecapekan. Biar Mbok Nining yang menyiapkan semuanya. Lagian semalam baru acara 7 bulanan. Aku yakin bayi kita butuh istirahat sayang. Justru itu sayang. Di trimester 3 ini aku harus banyak gerak. Tidak boleh lagi males-malesan. Biar lahirannya lancar. Aku hanya takut terjadi sesuatu dengan calon bayi kita. Ani tersenyum sambil menyiapkan lauk pauk di atas piring suaminya. Tenang saja sayang, jika aku telah merasa lelah, aku akan langsung istirahat, aku janji. Kamu janji ya, aku gak mau terjadi apa-apa. Alan tersenyum sambil menyantap makanannya. Ani pun duduk menemani suaminya makan bersama. Sayang, nanti aku sama mama pergi berbelanja keperluan baby ya. Semalam mama janji mau nemenin. Nanti aja Mas yang nemenin. Hari Minggu kita perginya. Mas, Ani gak sabar jika harus nunggu hari Minggu. Berarti harus nunggu 5 hari lagi. Terlalu lama. Atau kita beli online aja. Kamu bisa lihat gambarnya. Aku takut kamu nanti kecapean. Ani langsung memasang wajah yang cemberut. Ia benar tidak sabar memilih baju dan perlengkapan bayi dengan pilihannya sendiri. Alan yang melihat wajah Ani yang menekuk itu langsung tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mau tidak mau ia harus mengizinkan Ani pergi bersama mamanya. Baiklah kalau begitu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku akan menyerah karena wajah permaisuriku yang cantik sudah berubah menjadi jelek. Dan aku tidak ingin wajah itu tertular dengan calon bayiku nantinya. Ani kembali tersenyum sambil memukul bahunya dengan lembut. Ini kan terlihat lebih cantik, secantik bidadari surga. Gombal. Ani memeluk suaminya dengan erat. Alan pun mencium kening istrinya itu. Sayang, hati-hati nanti perginya. Biar Pak Ujang yang antar. Iya sayang, semuanya perintah Tuan akan saya laksanakan. Ucap Ani tegas laksana seorang pasukan dengan atasannya. Alan tersenyum simpul melihat tingkah istrinya sambil mencubit pelan hidungnya yang mancung. Kamu itu ya sudah pandai bercanda. Mereka berdua tertawa lepas. Mbok Nining yang dari tadi memperhatikan tuannya itu merasa bahagia.
Ia berharap hubungan romantis itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ani mengantar Alan sampai depan mobilnya, disalamnya tangan suaminya sambil mendadakkan tangannya. Hati-hati di jalan sayang, jaga mata, jaga hatinya juga ya. I love you baby. Seru Ani kuat agar terdengar Alan yang mobilnya mulai melaju ke arah pagar luar. Setelah mobil Alan tak terlihat lagi, ia memesan taksi online milik temannya Irfan. Ani sangat suka menaiki taksi online milik Irfan. Ngobrol mereka terkesan lebih asik bagi Ani, dan ia tidak perlu takut ataupun sungkan jika ngobrol sesuatu. Ani, kemana tujuan kita sekarang? Ke rumah mama mertuaku ya Irfan, di Jalan Mangga 2. Irfan melihat wajah Ani yang sangat bahagia. Sepertinya hari ini sangat menyenangkan hatimu ya Ani. Kulihat senyum bahagia selalu terukir di wajahmu. Iya Irfan, ini adalah hari yang aku nantikan. Berbelanja keperluan bayi yang aku sukai. Dari dulu aku ingin mempersiapkan semua keperluan bayiku. Tapi kata mama mertuaku terlalu cepat dan pamalih katanya. Mungkin ada benarnya Ani. Makanya aku gak sabar cepat sampai toko bayi Irfan. Irfan pun memberhentikan mobilnya tepat di depan rumah mertuanya. Dilihatnya mertuanya sudah standby menunggu di depan. Ani memanggil mamanya dari dalam mobil. Ma, ayo kita perginya. Mama yang melihat Ani langsung datang menghampiri. Kamu naik mobil siapa Ani? Naik taksi online. Langganan Ani Ma. Ayo Ma masuk kita pergi sekarang. Kelihatan Ani yang tidak sabar untuk cepat sampai. Mana Pak Ujang Ani? Tadi Alan nelpon mama kita pergi sama Pak Ujang. Pak Ujang ke bengkel Ma. Tiba-tiba ban mobilnya kempes. Ntar pulang baru deh Pak Ujang yang jemput. Mira hanya menggelengkan kepalanya. Ia sangat maklum dengan tingkah menantunya yang sangat tidak sabaran ingin segera melihat perlengkapan bayi yang lucu. Mah, berapa menit lagi sampainya? Sabar Ani, 15 menit lagi kita sampai. Mah, aku udah gak sabar nih. Ingin segera sampai. Aku akan pilih semua baju yang unik-unik. Topi, kaos kaki. Pokoknya yang lucu-lucu mah. Mira hanya membalas senyum dan menyapu perut Ani dengan lembut. Lihat, mamamu dek. Sudah gak sabar ingin menyambutmu keluar. Seru Mira dengan nada lembut. Sedangkan Ani asik melihat jam di tangannya. Entah apa yang sangat dikejarnya. Irfan yang lagi fokus menyetir pun hanya tersenyum geli dengan tingkah Ani. Mereka pun sampai. Ani begitu bingung. Semua perlengkapan bayi yang lucu semua lengkap di toko ini. Pemilik toko ini mengeluarkan semua barang terbaiknya. Ani yang melihatnya bingung entah mana yang ingin dipilihnya. Semua bentuk, model, dan warna ingin diborongnya semua. Tapi Ani tahu itu tidak mungkin. Mah, sepertinya mama aja yang milih. Loh, kenapa gitu Ani? Apa tidak ada yang cocok? Bukan gitu mah, aku bingung. Kepalaku terasa pening jadinya. Semuanya aku suka. Oh alah Ani, tadi gak sabaran ingin segera sampai. Begitu udah sampai bingung milih yang mana. Mira tersenyum melihat tingkah Ani. Semenjak hamil ini ia seperti anak kecil. Mah, aku ke kamar mandi dulu ya. Tiba-tiba perutku memulas ingin BAB. Iya, hati-hati jalannya awas licin. Iya mah. Ani pergi ke belakang sambil diantar oleh seorang pelayan toko. Sedangkan Mira lagi sibuk memilih pakaian untuk si calon bayi. Brah, apa itu? Mira bangkit dan terkejut. Ia langsung berlari ke arah kamar mandi. Ani, ya Tuhan, tolong, tolong. Semua orang berlari menuju arah suara itu. Ada apa Bu? Ucap salah satu pelayan toko. Tolong panggil ke ambulans, cepat. Pelayan itu pun langsung berlari menuju telepon yang ada di meja kasir. Ani merintih kesakitan. Darah segar terus keluar dan mengalir di kakinya yang putih. Sedangkan Mira panik tidak tahu lagi apa yang ingin ia lakukan. Mira menangis tak sanggup melihat Ani yang merintih kesakitan. Mah, sakit mah. Sabar ya nak.
bentar lagi ambulans datang. Ani nggak tahan, Ma. Cepet, Ma. Kasihan anak Ani, Ma. Iya, sayang. Sabar. Sabar ya. Sabar ya, Bu. 5 menit lagi ambulansnya datang. Ayo, langsung kita angkat ibunya ke depan agar lebih cepat pertolongannya, seru pelayan toko. Mereka mengangkat Ani secara bersamaan hingga baju mereka terkena darah segar yang terus menetes keluar.